salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sahabat guru Indonesia, perkenalkan nama saya Lambertus Lutas. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 25869050979. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dalam tatap muka dengan nomor peserta ujian 30205492187001 di SDN Nangabulik 7. Pada praktik video ini saya laksanakan kelas 5 fase C semester 1 dengan tema Yesus taat kepada Allah. Mari kita saksikan. Berikan salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik, beriman bersahabat. Baik, anak-anak, ya. Pada pagi hari ini sebelum pelajaran kita akan dimulai, mari kita bernyanyi dulu. Dan nyanyi ini dengan judulnya itu Hati-hati gunakan tanganmu. Tahu nyanyi itu? Tahu. Baik, nanti pas kita nyanyi, kita pada berdiri. Ayo, silakan berdiri. Nanti pas nyanyi kita sambil bertepukan tangan. Ya. Sekarang kita nyanyi sama-sama. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Baik, terima kasih untuk kita semua. Sekarang kita masuk pada pelajaran kita, tapi itu kita diawali dengan doa. Ya.
Saya minta satu anak untuk memimpin kita dalam doa, yaitu saya minta atas nama Nando. Silakan Nando, maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas hari yang indah ini dan kesempatan untuk berkumpul bersama. Sebentar lagi kami akan belajar dan mendalami kisah tentang Engkau di pribadi padang gurun. Bantulah kami ya Tuhan agar memiliki hati yang terbuka dan telinga yang siap mendengarkan bimbingan Engkau, bimbingan guru kami agar dapat menyampaikan ajaran-Mu dengan baik seperti Engkau yang menang melawan godaan si jahat. Adalah kami juga untuk menjadi anak-anak yang kuat imannya. Berikan kami keberanian untuk memilih yang benar meskipun itu sulit dan menjauhi godaan untuk berbuat yang tidak baik. Semoga pelajaran hari ini semakin mendekatkan kami kepadamu. Muliakan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala waktu. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nando. Baik, anak-anak. Ya. Sekarang silakan duduk. Ya. Pak Guru akan mengabsensi untuk kehadiran kita pada pagi hari ini. Saya absensikan yang pertama atas nama Nando. Hadir. Angkat tangan ya. Tisri, Hadir. Desmi, Hadir. Putra, Hadir. Aido, Hadir. Ignas, Hadir. Gio, Hadir. Aldi. Hadir. Baik, sekarang ya kita akan mengingatkan kembali materi kita kali lalu tentang apa? Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Baik anak-anak, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah Yesus taat kepada Allah. Ya. Salah satu sifat manusia ya, yang dilakukannya itu adalah tentang kesetiaan. Misalnya kesetiaan itu adalah kesetiaan pekerjaan, cinta, perkataan, dan sebagainya. Yang berikut manusia sering jatuh dalam hal ketidaksetiaan. Habis itu godaan biasanya datang dari setan atau si roh jahat. Ya. Habis itu setan dan roh jahat sering bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Allah. Yang berikut, setan selalu berusaha untuk menghalangi Allah yang menyelamatkan manusia. Lalu anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah apa? Untuk memahami dan meneladani Yesus yang taat kepada Allah sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Pak Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, setelah kita tadi mendengarkan tentang kesetiaan itu, tentang godaan itu, lalu Pak Guru akan memberikan pertanyaan pemantik untuk kita. Ya. Pertanyaan pertama kira-kira seperti ini. Kira-kira ya, berapa kali Yesus dicoba? 3 kali. Angkat tangan. Berapa? 3. Berapa? 3 kali. Bagus. Yesus dicoba itu 3 kali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. 3 kali. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan godaan-godaan yang dialami oleh Yesus. Ada 3 godaan itu. Yang pertama itu apa? Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ayo, pertama. Mengubah batu menjadi roti. 2. Jatuh dari bait Allah. 3. Menyembah setan. Habis itu, ya. Siapakah yang menggoda Yesus? Angkat tangan. Siapa? Iblis. Siapa lagi? Roh jahat. Ternyata yang ya, menggoda Yesus itu adalah si roh jahat atau si iblis.
Pertanyaan yang keempat adalah sebutkan godaan yang pernah kalian alami. Pernah mengalami godaan? Ayo angkat tangan yang pernah angkat tangan. Ya. Baik, kira-kira godaan apa yang kamu alami? Mencuri. Kamu? Mencontek. Misalnya mencontek pekerjaan teman gitu, pas ujian. Ayo kamu? Membohong. Ya. Itu adalah godaan-godaan yang pernah kita alami. Ada yang bilang mencuri, ada yang bilang mencontek pekerjaan, ya. Ada yang bilang membohong. Ya. Pertanyaan terakhir itu adalah apakah kamu pernah mengalami godaan? Pernah atau tidak? Pernah? Angkat tangan, pernah? Angkat tangan. Angkat lurus tangan itu. Oke, turun tangan. Hampir semua kita pernah mengalami godaan. Kira-kira bagaimana cara mengatasi godaan itu? Ayo, siapa yang bisa? Ayo kamu. Berdoa. Yang lain? Berdoa. Kamu? Berdoa. Bertobat. Ada dua hal itu yang bertemu, berdoa dan bertobat. Artinya bertobat itu tidak mengulangi kembali perbuatan ya yang sudah terjadi, lalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Baik, anak-anak, ya, Yesus ya pernah digoda oleh roh jahat atau setan saat berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Ada 3 godaan yang dialami oleh Yesus, ya, seperti yang sudah dijawab ini oleh anak-anak, yaitu Yesus digoda dengan makanan, ia digoda dengan persoalan yang berhubungan dengan perut dan jaminan ekonomi. Apa itu? Mengubah batu menjadi roti. Yang kedua adalah Yesus digoda dengan kesenangan dan kenikmatan. Apa itu? Yesus disuruh turun dari bait Allah. Lalu yang ketiga adalah Yesus digoda dengan kekuasaan. Apa itu? Menyembah setan. Setiap kita pasti mengalami godaan. Godaan yang diterima dapat menjadikan kita jauh kepada Allah dan kepada sesama. Godaan sering dihadapi orang yang mempunyai kehendak baik. Ya. Sikap Yesus menjadi teladan kaum beriman dan menghadapi setiap godaan dan pencobaan. Maka godaan dapat diatasi apabila orang mau menerima Yesus sebagai penyelamat. Maka cara mengatasi godaan adalah rajin berdoa kepada Tuhan. Baik, anak-anak, sekarang kita berdiri. Kita dulu isi breaking dulu ya, untuk merefresh otak kita. Maka kita semua berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama, lihat ini nanti ya, oke? Nah, sekarang kita mulai. Sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama untuk mengamati gambar ya. Gambar ini ada 4. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang Pak Guru nanti ingin menyampaikan pertanyaan, kira-kira yang bisa menjawab tangannya diangkat. Ya, artinya kan dia bisa menjawab ya. Gambar pertama itu ya, menurut kamu kira-kira gambar apa yang pertama itu? Yang bisa angkat tangan. Ayo kamu. Menyontek. Ayo kamu. Menyontek. Ada lagi kamu? Menyontek. Menyontek saat? Ya, menyontek pada saat ujian katanya. Oke. Itu gambar pertama. Ada jawaban lain? Tidak ada. Baik. Pertanyaan kedua. Nah, kalau pertanyaan kedua ini jelas. Ya. Pertanyaan kedua adalah gambar kedua itu menunjukkan apa ini? Iblis mencobai Yesus. Angkat tangan ya kalau yang bisa menjawab. Nomor 3, kira-kira apa ini? Angkat tangan. Siapa namamu? Nando. Ayo, Nando. Apa ini? Orang yang tidak ingin dimarahi. Oke, yang lain? Angkat tangan.
Ayo, ada lagi? Ada lagi? Kata Nando, orang ini orang yang tidak ingin dimarahi. Lihat mukanya itu, cemberut. Habis itu, kalau tidak ada yang lain, sekarang gambar di nomor 4. Nah, gambar nomor 4 ini kira-kira gambar apa? Kayaknya di laut ini. Saya tanya, gambar ini kira-kira menunjukkan apa ini? Yang angkat tangan. Ayo kamu. Orang yang berbuat curang. Orang yang membuat curang, benar, bisa juga. Ayo kamu. Orang yang ingin mencurikannya. Oke, orang yang ingin mencuri ikannya. Berarti kesimpulannya orang ini sudah dapat ikan, lalu dia mencurangnya untuk memancing ikan punya dia yang sudah dapat. Yang lain? Ayo, yang lain. Baik, kalau sudah, maka ada berapa? 5 pertanyaan Pak Guru sekarang. Yang pertama itu, kira-kira dari gambar yang kita amati secara bersama-sama itu adalah gambar pertama, apa kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak pada gambar di atas? Gambar kira-kira dari sekian gambar tadi, apa yang mereka lakukan? Ayo, Nando. Hah? Ujian, lalu ada yang nyontek. Oke, yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada, pertanyaan kedua, mengapa mereka melakukan demikian? Kira-kira kenapa mereka lakukan itu? Hah? Ayo. Misalnya yang nyontek tadi, kenapa? Karena tidak belajar. Bagus. Tidak belajar, resikonya apa? Dia nyontek pekerjaan teman. Yang ketiga apa? Apakah yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar? Salah. Tentu tidak. Nomor 4, jika salah, apa yang harus mereka lakukan? Belajar. Ada lagi? Bertobat. Ada lagi? Berdoa. Apa lagi? Sudah. Pertanyaan terakhir, apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari kegiatan tersebut? Apa? Supaya menghindari. Hah? Apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari kegiatan tersebut? Belajar. Yang lain? Bertobat lagi. Apa lagi? Berdoa. Baik, anak-anak, ya. Kesimpulan atau refleksi belajar Yesus untuk melawan godaan bahwa anak-anak hebat, kita sudah melihat banyak gambar, ya. Hari ini ada yang mencontek, ya, ada yang berbohong, ada yang paling penting, ada Yesus yang dicobai oleh iblis. Apa itu cobaan? Itu pertanyaannya. Apa sih cobaan itu? Cobaan itu seperti bisikan roh jahat yang membuat ingin melakukan hal yang seperti ini. Pertama, ingin mencontek supaya dapat nilai bagus tanpa usaha. Yang kedua, ingin berbohong supaya tidak dimarahi orang tua atau guru. Yang ketiga, ingin curang supaya menang dalam permainan. Maka semua perbuatan itu adalah godaan dan tidak tahu itu adalah salah. Yang kedua, belajar dari Yesus. Kita harus belajar dari Yesus. Apa itu? Yesus juga digodai oleh iblis, ya. Tapi dia berani bilang tidak, ya. Intinya, Yesus mengalahkan godaan karena dia setia dan taat hanya kepada Bapa di surga. Yang ketiga itu adalah janji kita untuk menghindari godaan, ya. Jangan hanya ucapan, tetapi harus ada tindakan setiap hari. Apa aksinya? Apa kegiatan kita? Setelah kita tahu bahwa mencontek, berbohong, atau curang itu salah dan itu adalah godaan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berani, ya. Berani mengatakan tidak pada godaan seperti Yesus. Yang kedua, kita harus jujur. Daripada berbohong, lebih baik mengaku salah dan berjanji memperbaiki diri. Yang ketiga, kita harus berdoa, minta bantuan kepada Yesus supaya kita diberikan kekuatan untuk melawan godaan setiap hari, ya. Maka apa pesan pentingnya? Pesan penting yang perlu disampaikan adalah setiap kali kalian merasa ingin berbuat curang atau berbohong, ingatlah Yesus di padang gurun, bahwa Dia kuat dan kita sebagai anak-anaknya juga pasti bisa menjadi kuat untuk memilih perbuatan yang benar dan baik sesuai dengan ajarannya.
Ya. Baik, anak-anak, sekarang Pak Guru akan membagi peserta dalam 2 kelompok. Nah, sekarang kita ini ya dibentuk dalam 2 kelompok. Saya pastikan bahwa ini satu kelompok, ya. Nggak usah muter lagi, ini dalam satu kelompok, ya. Ini kelompok 1 juga, ini kelompok 2 nanti ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Tapi kita kerja dalam bentuk kelompok. Pak, apakah bentuk lingkaran? Nggak usah, tapi kita dalam satu kelompok. Kalau ada pekerjaan yang disampaikan dan ditugaskan oleh Pak Guru nanti, kita kerja secara bersama-sama dalam kelompok. Paham ya? Paham? Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan ya soal-soal tugas ya. Nanti anak-anak dikerjakannya. Paham ya? Pak Guru nanti ya akan memberikan soal, nanti kamu menjawabnya. Soal itu berdasarkan kelompok masing-masing. Ya. Nanti yang dari sana nanti agak ke sini lagi kerjasama ya. Artinya contohnya bagaimana cara kerjasama yang baik ya. Tidak mesti langsung ke sini, nggak usah. Dari jauh aja. Begitupun ini usahakan berada di tengah ya. Pak Guru akan membagikan soal-soal ini, nanti kamu dikerjakan dengan baik ya. Paham? Oke, saya akan bagikan ini. Nggak usah kerja masing-masing, tapi kerjasama dalam satu kelompok. Paham ya? Jangan dulu kerja, tunggu Pak Guru suruh baru kita kerjakan. Sudah siap? Nah, tapi jangan dulu kerja ya. Yang berikut adalah kita berdiri dulu. Biar otak kita masih semangat? Masih. Baik, biar otak kita tetap fresh ya. Ada sebuah permainan ya. Permainan ini nanti dibawa oleh Pak Guru, kira-kira seperti ini ya. Kalau Pak Guru bilang Yesus berkata, pegang kepala, maka kita pegang kepala. Lalu Pak Guru bilang, Yesus berkata, pegang telinga, kita pegang telinga. Lalu bertahan di situ. Lalu Yesus berkata, pegang hidung, pegang hidung. Pegang telinga, jangan pegang telinga. Baik, anak-anak, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Yang bertugas silakan membacanya. Cobaan kepada guru. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada guru untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan suci, sekarang kita nonton ya film bagaimana iblis mencobai Yesus. Roh Kudus memimpin Yesus kepada guru. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya,
iblis membawa Yesus naik ke gunungan bait suci. Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Baik anak-anak, setelah kita menonton film tadi, sekarang kita akan mengerjakan tugas ya. Dan tadi Pak Guru sudah memberikan soal, itu yang kita kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Sekarang Pak gabung dalam satu kelompok 1 dan kelompok 2. Soalnya itu ada berapa itu? Ada 4 soal ya. Mulai sekarang dikerjakan. Silakan. Kerjasama ya. Jangan ada kerja masing-masing, kerjasama. Ayo, yang di sana ke sini. Ayo, sekarang kamu ke sini. Atau bisa di belakang sini juga, depan sini. Ayo, mepet ke sini, ke sini. Yang di sana ke sini. Nah, hati-hati. Yang itu, ayo. Nah, itu kerjasama, mau ke sana, jangan itu ya. Nah, ayo, kesana lagi. Nah, lagi, iya, oke. Bagaimana? Nah, harus bekerja sama ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Ini bentuk kelompok ini. Artinya kelompok itu kerja sama dan didiskusi. Ya serius. Ke situ. Sudah selesai anak? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, saya minta untuk kelompok ini maju ke depan untuk presentasi. Silakan. Selesai kelompok 1 nanti bergantian kelompok 2. Ayo, kelompok 1. Baca yang lantang. Tanggung jawabkan tulisannya. Nomor 1. Gambar di bawah ini adalah godaan yang sering dialami oleh anak-anak karena kamu mengalami godaan tersebut. Saya pernah menyontek pekerjaan teman saya. Sering lantang. Pernah diam-diam membuka catatan di saat ujian. Lagi. Oke, nomor 2. Anak-anak sedang menertawakan teman yang jatuh. Pernah saya pernah menertawakan adikku di saat kami bermain bersama. Oke, nomor 3. Jawab nomor 3. Nih. Langsung jawab nomor 3. Langsung jawab. Saya pernah berbuat curang di saat bermain badminton bersama adik kelas. Baik, anak-anak, kelompok ini tadi sudah mempertanggungjawabkan soal atau jawaban mereka. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk dan kelompok ini maju mempertanggungjawabkan tulisannya dan kerja kelompoknya. Silakan. Nomor 1. Gambar di bawah ini adalah godaan yang sering dialami oleh anak-anak. Pernahkah kamu mengalami godaan tersebut? Saya pernah menyontek pada saat ujian. Saya membuka catatan pada saat ulangan semester. Nomor 2. Saya pernah menertawakan teman ketika kami sedang bermain bersama. Nomor 3. Saya pernah berbuat curang pada saat bermain badminton bersama teman. Sudah? Baik. Ada tanggapan di kelompok ini? Tidak ada? Silakan duduk. Baik, kalau sudah semua, maka pekerjaan itu dikumpulkan. Oke? Ya. Dikumpulkan. Ya. Nah. Sekarang anak-anak, jadi Pak Guru akan merefleksikan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu apa yang kita pelajari dari Yesus. Tentu Yesus itu kuat. Yesus dicobai untuk minta makanan, tetapi dia ingat bahwa firman Allah lebih penting dari makanan. Yesus dicobai untuk tidak sombong dan pamer kuasa, tetapi dia bilang kita tidak boleh mencobai Tuhan atau memuji kekuasaannya.
Yesus dicobai untuk menyembuh iblis. Sore, Yesus dicobai untuk menyembah iblis demi mendapat semua harta dunia. Tetapi dia tegas bilang, kita hanya boleh menyembah dan taat kepada Allah saja. Kita semua pernah dicobai. Sama seperti Yesus, kita juga sering dicobai. Misalnya, godaan untuk malas belajar, berbohong, atau tidak menolong ke teman. Cobaan itu seperti ujian dari iblis yang mau kita melakukan hal yang tidak baik. Maka refleksi kita adalah mencoba Yesus. Kita melihat bahwa Yesus mengalahkan cobaan dengan mengandalkan firman Tuhan. Jadi ini adalah janji kita. Baik, anak-anak, karena berakhirnya pembelajaran kita hari ini, maka untuk minggu depan kita langsung ulangan harian. Ulangan harian itu pembelajaran kita selama ini dan hari ini, maka minggu depan kita ikuti ulangan harian. Paham? Nah, ingat baik-baik itu ya. Ingat baik-baik. Lalu untuk menutupi pembelajaran kita, saya minta salah satu peserta atau Nando untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Nando. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas waktu belajar hari ini. Kami sudah mendengarkan dan menemukan kisah tentang Engkau yang dicoba di padang gurun. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah juga Allah yang setia dan kuat. Engkau tidak menyerah pada godaan, tetapi tetap kepada Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.